Oke, shalom saudaraku. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam berita. Kita mau lihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024. Buat Anda yang mengikuti berita beberapa hari ini, mungkin Anda tahu bahwa pertanggal 26 Juli kemarin di Paris diadakan peristiwa olahraga besar yaitu Olimpiade sampai dengan tanggal 11 Agustus yang akan datang. Jadi sejak tanggal 26 kemarin sampai dengan 11 Agustus nanti di Paris diadakan peristiwa Olimpiade. Dan salah satu yang cukup menghebohkan adalah pada waktu upacara pembukaannya. Di sana adalah salah satu bagian di mana orang menampilkan suatu pertunjukan di mana orang-orang pada waktu itu memparodikan Last Supper atau perjamuan terakhir pada waktu menjelang Yesus disalibkan, dan itu diperankan oleh banyak orang yang sebagian besar adalah LGBT. Dan itu menuai banyak kecaman. Tapi sebelum kita lihat lebih jauh lagi mengenai hal ini, saya akan tunjukkan dulu satu berita dari CNBC Indonesia. Ini kurang lebih di-upload sekitar 1 hari yang lalu kemarin, dan isinya adalah permintaan maaf panitia Olimpiade. Kita akan nonton videonya sebentar, saudaraku ya. Panitia Olimpiade Paris 2024 mengucapkan permintaan maaf terhadap umat Kristen yang murka atas aksi tiruan adegan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya pada pembukaan Olimpiade Paris 2024. Permintaan maaf itu diucapkan melalui juru bicara Olimpiade Paris 2024, Anna Descamps. Anna mengatakan pembukaan Olimpiade mencoba merayakan toleransi di masyarakat, namun bila ada pihak yang tersinggung, Anna memohon permintaan maaf bagi panitia. Sejak pembukaan Olimpiade Paris 2024 disiarkan langsung, kecaman memang langsung mengalir deras. Pembukaan Olimpiade Paris 2024 dinilai sebagai pembukaan Olimpiade terburuk. Penyebab utamanya karena perihal menirukan momen perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya dengan cara yang dianggap penuh dengan rasa tidak hormat. Iya, itu salah satu beritanya, saudaraku. Jadi saya udah bilang tadi, Anda bisa lihat beritanya di channel-channel yang lain. Lebih banyak lagi mungkin yang disampaikan, tapi kurang lebih intinya sama, bahwa pada waktu pembukaan Olimpiade kemarin ada satu parodi, ada satu pertunjukan yang memparodikan perjamuan terakhir Last Supper yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya, dan itu diperankan oleh banyak tokoh LGBT, dan itu menuai banyak sekali kecaman sampai beberapa orang mulai menyerukan untuk diboikot Olimpiade ini, Dan kemudian menyusul kemudian ada banyak peristiwa-peristiwa yang orang banyak mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Misalnya lagi mereka menggambarkan bahwa setelah itu Paris kemudian seluruh kota Paris mati lampu dan hanya satu gedung yang tetap menyala lampunya, yaitu gedung sebuah gereja Katolik. Dan kemudian ada beberapa pertunjukan lain di mana di sana digambarkan ada seekor kuda besi yang kemudian digambarkan seperti pada kitab Wahyu. Kuda ini kemudian ada penunggangnya dan mengambil damai sejahtera. Dan banyak peristiwa lain yang berapa ramai berkenaan dengan Olimpiade Paris ini. Dia dianggap ini menjadi satu bentuk Olimpiade yang satanik. Oke, tapi terlepas dari apapun juga yang sedang ramai dibicarakan mengenai Olimpiade ini, ada beberapa hal yang kita mau sama-sama perhatikan, Tentunya orang Kristen juga banyak yang mengalami banyak sekali yang mengungkapkan rasa kecewanya, banyak sekali yang mengungkapkan kekesalannya tentang kenapa Olimpiade harus pembukaannya memparodikan hal seperti itu. Walaupun tadi kita udah lihat bagaimana panitia meminta maaf dengan dalih bahwa itu semata-mata hanya untuk toleransi. Justru orang banyak mengecam kalau toleransi mengapa harus mengejek atau memparodikan salah satu agama yang pada waktu itu pada saat ini cukup dominan di dunia. Oke, pertama kita akan lihat sama-sama mengenai parodi yang tadi kita mau lihat. Sebenarnya kalau Anda lihat dalam video yang lebih lengkap, mungkin parodi itu menggambarkan posisi di mana waktu itu Yesus sedang mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya yang mengacu pada sebuah lukisan sebenarnya, yaitu lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada akhir abad ke-15. Dan mungkin lukisan itu sangat terkenal. Itu adalah lukisan Last Supper di mana pada waktu itu Yesus duduk dengan murid-muridnya. Dan Leonardo da Vinci ini seorang pelukis dari Italia yang cukup terkenal juga, dan salah satunya adalah dia seorang pelukis Mona Lisa. Nah, lukisan itulah yang kemudian diparodikan, Jadi di sana digambarkan bahwa ada satu pribadi yang duduk di tengah dengan murid-muridnya di sampingnya, Dan saya yakin lukisan Leonardo da Vinci ini Anda juga cukup lumayan tahu.
gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, posisi apakah memang pada waktu perjamuan terakhir Yesus berada seperti yang digambarkan oleh lukisan Leonardo da Vinci? Tentunya tidak begitu, saudaraku. Gitu ya. Kalau Anda nonton dalam beberapa video tentang apa sih namanya The Chosen atau beberapa video tentang Yesus, pada waktu perjamuan terakhir digambarkan bahwa Yesus duduk melingkar bersama dengan murid-muridnya dan dia duduk di bawah. Jadi tidak seperti sama sekali seperti yang digambarkan oleh Leonardo da Vinci pada lukisan Last Supper itu, gitu ya. Dan lukisan ini yang kemudian diplesetkan, lukisan ini yang kemudian diparodikan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, posisi penggambarannya sebenarnya sama sekali tidak seperti itu, gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, ada beberapa hal yang ingin sama-sama kita perhatikan berkenaan dengan hal yang terjadi beberapa hari ini di Paris. Yang pertama yang berhubungan dengan peristiwa LGBT, gitu ya. LGBT ini menjadi sesuatu hal yang sudah sangat merajalela dan ada di mana-mana. Bahkan peristiwa yang menarik perhatian dunia pada Olimpiade sekalipun, LGBT muncul di sana dan menampakkan diri sebagai bagian dari keberadaan umat manusia, gitu ya. Kalau kita lihat satu ayat dalam Roma 1 ayat 26-27 dikatakan, karena itu Allah menyalahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Bisa ditekankan lagi, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dalam firman Tuhan sudah digambarkan bahwa iblis merusak citra Allah dalam diri manusia dalam bentuk salah satunya adalah LGBT, di mana orang bisa melakukan hubungan sesama jenis dan segala macam. Dan Anda juga tentu tahu ada beberapa gereja yang mulai meresmikan pernikahan sesama jenis, gitu ya. Dan LGBT ini sudah melanda di mana-mana, saudaraku. Jadi kalau Anda lihat film, entah itu film Indonesia, entah itu film Barat sekalipun atau apapun juga, itu menjadi sesuatu hal yang mencoba dimunculkan, mencoba diberikan sebagai satu kewajaran. Dan dalam firman Tuhan sudah digambarkan bahwa itu terjadi menjelang peristiwa akhir zaman, gitu ya. Saya mendengar banyak cerita, misalnya waktu anak saya mengajar di salah satu sekolah internasional di Denpasar, dia menemukan ada salah seorang muridnya yang orang tuanya dua-duanya adalah ibu, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang seperti itulah yang terjadi saat-saat ini di sekitar kita, gitu ya. Atau anak saya yang di Taiwan, dia pernah dalam satu ketika pernah datang di satu tempat dan dia menemukan ada toilet khusus untuk kaum pelangi. Jadi ada toilet khusus untuk kaum LGBT ini, gitu ya. Dan ini semua yang iblis coba tawarkan kepada dunia untuk merusak citra Allah dalam diri manusia, untuk menampilkan bahwa LGBT ini menjadi sesuatu hal yang harus diterima, menjadi sesuatu hal yang bentuk suatu perkembangan zaman. Bahkan itu digambarkan seperti ekspresi dalam diri seseorang, gitu ya. Dan itu adalah cara gimana iblis merusak citra Allah dalam diri manusia. LGBT ini yang kemudian dipertontonkan dalam pertunjukan atau pembukaan Olimpiade kemarin, gitu ya. Ini hal yang pertama yang kita mau sama-sama perhatikan, bahwa mari jaga anak-anak kita, mari jaga pergaulan mereka, jangan sampai menjadikan LGBT ini menjadi sesuatu hal yang wajar dan lumrah. Itu sesuatu hal yang di luar kehendak Tuhan, itu sesuatu hal yang iblis merusak citra manusia, gitu ya. Hal berikutnya yang ingin saya perhatikan di sini adalah berhubungan dengan bagaimana orang mungkin berpikir bahwa ini adalah ekspresi, ini adalah sebuah karya seni. Tanpa dia sadar kemudian itu menjadikan suatu ejekan, itu menjadikan satu guyonan tentang satu peristiwa penting dalam firman Tuhan, yaitu Last Supper. Bagaimana pada waktu itu Yesus menjelang saat terakhir, dia kemudian berkumpul dengan murid-muridnya. Kalau Anda baca kitab Yohanes, pada waktu itu juga Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan kemudian dia memecahkan roti dan berkatakan bahwa inilah tubuhku, dan dia mengambil cawan dan ini adalah perjanjian. Dan itu peristiwa penting dalam suatu kekristenan. Saya bilang tadi, terlepas dari lukisan apapun yang digambarkan oleh Leonardo da Vinci yang kemudian diplesetkan, diparodikan oleh para orang-orang LGBT ini, dalam firman Tuhan kita melihat bahwa Last Supper ini peristiwa yang penting, di mana di sanalah Yesus menyatakan bahwa dia adalah memecahkan tubuhnya dan memberikan darahnya sebagai darah perjanjian buat Anda dan saya, gitu ya. Dan ini semua menjadi sesuatu hal bagaimana dalam firman Tuhan kita melihat bahwa pada akhir zaman, kalau kita bicara soal kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita mungkin bisa mendengar bahwa itu ada satu berita tentang deru perang. Kita melihat bagaimana tanda akhir zaman itu, bagaimana kelaparan terjadi di mana-mana, bagaimana kemudian antikris menyatakan dirinya, dan semua tanda-tanda akhir zaman yang biasa kita bicarakan. Tapi ada satu bagian tanda akhir zaman dalam firman Tuhan, yaitu tentang tampilnya pengejek-pengejek.
Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga dikatakan, yang terutama bahwa harus kamu ketahui ialah bahwa pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Salah satu tanda kedatangan Tuhan bukan cuma sekedar gempa bumi, kelaparan, perang, dan segala macam yang biasa kita bicarakan. Salah satu tanda kedatangan Tuhan, salah satu tanda akhir zaman dalam firman Tuhan digambarkan tampilnya pengejek-pengejek, gitu ya. Terlepas dari apapun motivasi di balik panitia untuk menyelenggarakan acara parodi pada pembukaan Olimpiade ini, tapi dalam firman Tuhan sudah dinubuatkan bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan segala ejekannya, gitu ya. Ayat yang lain dalam Yudas 1 ayat 18 dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Itu menjadi sesuatu hal yang ada, dan saya tahu bahwa pengejek itu akan muncul menjadi sesuatu hal menandai peristiwa akhir zaman, gitu ya. Dan peristiwa yang barusan kita lihat mengenai Olimpiade yang sekarang sedang berjalan, terlepas dari apapun motivasi panitia mengadakan parodi seperti itu, yang pasti dalam firman Tuhan pengejek-pengejek akan muncul dengan segala ejekannya, dan itu menjadikan bukti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, gitu ya. Satu ayat lagi dalam 2 Petrus 2 ayat 10 dikatakan, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah, sehingga mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Banyak orang yang tanpa mengerti, banyak orang yang menganggap sesuatu hal yang lucu apabila dia melakukan sesuatu yang mengejek tentang peristiwa bagaimana Yesus mati dan menebus Anda dan saya. Dan seringkali orang tanpa mengerti dan menganggap itu sebagai satu kelucuan, dan itu kemudian diparodikan, dan itu dibuat jadi suatu ejekan-ejekan. Dan dalam firman Tuhan itu adalah bukti menjelang akhir zaman. Itu semua bukti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, gitu ya. Anda dan saya, kita orang Kristen tidak perlu menjadi panas, tidak perlu menjadi benci, tidak perlu memboikot Olimpiade, saudaraku. Ada kontingen dari Indonesia juga yang ada di sana juga, gitu ya. Tetapi kita bisa melihat dari ini semua bahwa pertama, LGBT menjadi sesuatu hal yang iblis coba munculkan, menjadi sesuatu hal yang ramai dan ada di mana-mana dan dianggap sebagai satu kelumrahan, gitu ya. Dan yang kedua, ingat bahwa pada peristiwa akhir zaman pengejek-pengejek itu akan muncul, gitu ya. Entah pengejek yang dia bukan Kristen, bahkan mengejek orang Kristen, bahkan tidak jarang juga ada sesama orang Kristen yang saling mengejek, gitu ya. Anda jangan heran, saudaraku, kalau sampai saat ini kalau Anda nonton di TikTok atau di YouTube, banyak sekali orang-orang Kristen yang mengejek bahasa roh misalnya, gitu ya. Dan itu semua menjadi sesuatu hal yang dalam firman Tuhan dikatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang membuat Anda dan saya mari berjaga-jaga. Saatnya sudah semakin dekat. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa peristiwa akhir zaman sudah semakin digenapi dan tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, gitu ya. Bagian kita, mari tetap bergaul dekat pada Tuhan, mari tetap mencari Tuhan, gitu ya. Dan jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari segala pergaulan yang tidak baik berhubungan dengan LGBT ini, gitu ya. Anda yang berada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, jaga mereka semua, dan supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan cara yang benar dan tidak membiarkan LGBT menjadi sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang wajar, gitu ya. Dan mari ingat selalu bahwa apapun yang terjadi dengan pengejek-pengejek itu pasti akan muncul, gitu ya. Bagian kita, mari tetap berdoa, mari tetap mendoakan supaya semua orang akhirnya berbalik dan mengenal Tuhan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari peristiwa yang sederhana, dari peristiwa Olimpiade ini membuat kita semakin mengerti bahwa tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Makasih sudah menonton. Kita ketemu dalam Alkitab dan berita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.